Dengeran Pak, dengeran. Bisa mulai Pak, itu Ustadz udah ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya, maka pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti ibadah subuh Masjid Al-Ihsan. Pada pagi hari ini kajian akan disampaikan oleh Ustadz Suherman yang akan membawakan tema kurban di masa pandemi. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir, dan untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqal ghayat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwatal ahibba, jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah kesempatan pagi hari ini Allah memberikan satu nikmat terbaiknya kepada kita untuk dapat mengaktualisasikan nikmat tersebut dengan amal soleh. Kita sering dapatkan ayat Al-Quran, itu selalu disandingkan kata iman dengan amal soleh. Maka besar harapan, informasi, dan kabar baik dari Allah melalui Quran surah kedua ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً. Iman sebagai tanda bukti keimanan tersebut yaitu amal soleh. Salah satu di antara amal soleh yang sedang kita laksanakan pagi hari ini tidak lain adalah talabul ilm. Besar harapan seluruh langkah-langkah kita, baik dari startnya sampai nanti endingnya, kita berharap Allah terima semuanya itu dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, berikut juga orang-orang yang senantiasa istiqomah melanjutkan estafet dakwahnya, orang-orang yang istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Kita bermohon kepada Allah setiap lisan yang mengucapkan salawat dan salam ini akan senantiasa menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Salam takzim saya terutama untuk pengurus DKM Masjid Al-Ihsan, ada Pak Haji Odi, Pak Herman selaku moderator, kemudian juga ada Pak Andi Rahma dan yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah kita pada pagi hari ini adalah termasuk orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah mudahkan untuk menggadaikan sedikit waktu kita yang barangkali Allah juga maha mampu untuk mempersempit waktu kita. Terungkap dalam Quran surah kedua ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Padahal Allah kan maha mampu untuk mempersempit waktu kita. Buktinya apa? Sering sekali kita kalau sedang berkumpul selalu mengatakan dengan sahabat kita, rasanya baru kemarin Ramadan, sekarang sudah Idul Adha. Rasanya baru kemarin Idul Adha, sekarang sudah Muharram dan sebagainya. Itulah hakikat kadang kita suka dilalaikan dengan waktu itu sendiri. Makanya Allah ingin menekankan dalam Quran surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Kata insan di sini Profesor Quraisy Shihab mengatakan dan menegaskan bahwa manusia itu berpotensi sebetulnya untuk mengalami kerugian atau untuk menjalani segala aktivitas-aktivitas itu penuh dengan kerugian.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Lagi-lagi kata iman itu disandingkan dengan amal soleh. Nah, maka besar harapan sekali lagi kita bermohon kepada Allah, Allah tetapkan istiqamah keimanan dalam diri kita. Kemudian juga tidak hanya cukup iman yang diucapkan secara lisan, tapi juga harus diaktualisasikan secara amaliyah. Maka besar harapan iman dengan amal soleh ini selalu istiqamah dalam diri kita. Ikhwatul ahibba, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, kita saling mengingatkan karena tidak cukup iman dengan Islam, iman dengan amal soleh saja, tapi juga tadi Allah ingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita saling ingat mengingatkan. Sekarang kita sudah masuk pada bulan apa ini, Pak Herman? Iya, bulan Juli. Belum masuk bulan Zulhijjah. Nah, kita sekarang sudah masuk bulan Dzul-Qa'dah. Ya. Ada yang mengatakannya dengan istilah kata Dzul-Qa'dah, ada lagi yang mengatakan dengan istilah kata Dzul-Qa'idah, ada lagi yang mengatakan dengan istilah kata Dzul-Qa'dah. Ya, tapi lebih tepatnya secara bahasa Arab ini dinamakan dengan Dzul-Qa'dah. Karena nanti bahasa Arab itu kalau berbeda harokat, maka berbeda makna. Kalau kata Dzul-Qa'dah itu sendiri diambil dari akar kata qa'ada yaq'udu. Bahasa Arab, duduk itu ada dua macam. Ada qa'ada yaq'udu, ada juga ada jalasa yajlisu. Perbedaannya apa? Kita juga sama-sama sedang duduk pada kesempatan kali ini. Nah, kalau qa'ada yaq'udu itu adalah sesuatu yang tinggi menjadi rendah. Maka kalau kita biasanya landing dari tanah air kemudian menuju salah satu bandara di Timteng, baik itu Jeddah maupun yang lainnya, pasti di situ ada tulisan tafaddal qu'ud. Kata qu'ud di sini adalah sesuatu yang tinggi menjadi rendah. Makanya kita dapatkan dalam Quran surah Al-Baqarah itu, fa idza qadaytumus salatu fadhkurullaha qiyaman aw qu'udan. Jadi kalau selepas salat maka mengingatlah kepada Allah melalui zikir-zikir, boleh dengan cara berdiri, maksudnya ini kiasan, sinekdok. Artinya apa? Boleh melalui cara berdiri, barangkali kita punya kegiatan lain yang harus tergesa-gesa juga harus diaktualisasikan. Maka boleh dalam keadaan berjalan, qu'udan, qiyaman, au qu'udan, atau dalam keadaan duduk. Enggak mampu berdiri, maka duduk. Nah, jadi menunjuk bahwa kata qu'ud di sini dari sesuatu yang tinggi menjadi rendah. Beda halnya dengan aktivitas kita sekarang. Sama posisinya dikatakan duduk, tapi tidak bisa dikatakan dengan maq'ad atau enggak qu'ud. Nah, tapi makna yang lebih tepat adalah jalasa yajlisu, majlas atau majlis. Jadi pertemuan kita pagi hari ini walaupun secara online itu juga dianggap sebagai majelis atau majlis. Apa itu majelis atau majlis? Nah, majelis atau majlis itu adalah sesuatu yang rendah kemudian diangkat derajatnya. Asbab apa? Asbab aktivitas yang ada di dalamnya. Makanya kata Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, jadi duduknya seseorang dalam majelis-majelis ilmu itu, walaupun dia rendah, akan diangkat oleh Allah derajatnya menjadi tinggi. Nah, jadi perbedaannya itu sama-sama duduk. Kalau maq'ad sesuatu yang tinggi menjadi rendah, kalau majlis atau majelis sesuatu yang rendah menjadi tinggi. Ya, mudah-mudahan ya majelis kita pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya sehingga kita dapat aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dzul-Qa'dah. Kenapa dinamakan dengan hari bagi orang-orang yang berduduk? Ya, maknanya tidak lain adalah karena tradisi orang Arab itu tidak lain adalah berdagang. Maka mereka sebelum masuk pada bulan Dzulhijjah, yang mana momentumnya itu adalah ada ibadah haji, mereka datang ke mana? Datang ke tanah Arab untuk melakukan perniagaan. Makanya di sana sebelum bulan Dzulhijjah mereka rata-rata membuka stand-stand itu. Untuk apa? Untuk proses perniagaan mereka. Nah, itulah yang dinamakan dengan Dzul-Qa'dah.
Jadi punya tujuan tertentu duduknya juga, walaupun hanya sebatas perniagaan. Nah, maksud nanti bulan Zulhijjah, yaitu bulannya orang-orang menunaikan ibadah haji. Cuma yang terpenting dari itu semuanya tidak lain adalah baik itu Dzulqa'dah, baik itu Zulhijjah, baik itu Al-Muharram, termasuk satu bulan yang terpisah, yaitu Rajab. Allah sampaikan dalam Quran surah ke-9 ayat 36, Arba'atun hurum. Ya, 4 bulan itu tidak lain adalah kategorinya 4 bulan hurum. Apa makna hurum di sini? Kenapa saya selalu lebih detail berkenaan dengan makna yang seutuhnya, atau enggak jangan sampai terjebak dengan istilah definisi-definisi. Karena banyak sekali kita yang sudah mulai terjebak dengan definisi. Ada yang memaparkan sesuatu tapi tidak memahami definisi itu sendiri. Nah, maka kita pahami tadi, apa itu yang dinamakan dengan arba'atun hurum? 4 kategori bulan hurum. 4 kategori bulan hurum itu diambil dari akar kata haramun. Jadi tidak menggunakan alif. Kalau menggunakan alif, haramun, maka itu menunjuk status hukumnya. Ya, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Mohon maaf, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu namanya haram. Ya. Tapi kalau haramun tidak menggunakan alif, ini menunjuk status kesucian bulan tersebut. Nah, makanya 4 bulan itu dikategorikan bukan 4 bulan yang diharamkan, tapi 4 bulan suci. Itu lebih tepatnya. Nah, ada apa di 4 bulan suci tersebut? Ada 2 perintah Allah dalam ayat 36 ini melalui Quran surah Taubah. Dzalikad dinul qayyim. Yang pertama tidak lain adalah dzalikad din, kembali kepada aturan agama. Al-qayyim itu diambil dengan akar kata qoma. Artinya apa? Sempurnakan amaliyah agama kita. Ya, nanti kata qayyim itu berubah lagi menjadi koma. Koma itu berubah lagi, ujungnya tidak lain adalah istiqomah. Nah, jadi istiqomah itu apa maknanya? Kesempurnaan, ditambah alif sin dan ta, maknanya apa? Meminta untuk bisa disempurnakan dalam ibadah. Makna qayyim, maka kembali kepada sesuatu agama, tuntunan agama kita yang sempurna. Maka jangan sampai ada campur aduk dalam urusan agama. Walaupun kadang ada istilah al-'ada al-muhakkamah kalau dalam ilmu usul itu. Al-'ada al-muhakkamah, adat itu kadang suatu saat bisa menjadi hukum. Tapi kita sudah jelas adat basanding syarak, syarak basanding kitabullah. Jangan dicampur adukan itu. Ya, makanya sekarang kan lagi isu-isu HIP dan sebagainya, ya itu tetap secara agama tegas mengatakan ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, ini berkenaan dengan dzalika dinul qayyim. Kata din ini nanti ditafsirkan dalam Quran surah ketiga ayat 19. Apa yang dimaksud dengan din di sini? Allah tegaskan inna dina 'indallahil Islam. Kata din di sini tidak lain adalah berkenaan dengan tatanan Islam, aturan Islam. Ya, setiap aktivitas itu pasti Islam mengaturnya, bisa dibayangkan dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Ya, tidak ada, mohon maaf, di luar agama Islam yang mengatur sampai sedetil itu, baik dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, makanya kata Allah, ayo kembalikan kepada kesempurnaan agama kita. Aturan-aturan itu harus sesuai dengan tuntunan agama kita. Nah, kemudian yang kedua, tidak cukup dengan itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Nah, ini yang terpenting. Ada larangan ternyata yang kedua itu. Lamnya menunjuk kepada lam an-nahiyah. Gampang cara mengetahuinya. Kalau ada lam alif, kemudian ada kalimat di mana tanda bacanya memiliki tanda baca sukun, maka itu menunjuk kepada lam an-nahiyah. Larangan total. Jangan sekali-kali berbuat zalim, termasuk kepada diri sendiri. Nah, sebab konsekuensinya apa? Orang yang berbuat zalim, ya maka dalam hadis riwayat Muslim Allah tegaskan, siapa yang berbuat kezaliman di bulan-bulan hurum ini, maka bukan pahala yang dilipat gandakannya saja, tapi juga nilai-nilai dosanya pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kita bisa menjaga muruah, kesucian daripada 4 bulan hurum ini, termasuk kita yang sekarang sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Dzulqa'dah dan sampai nanti bulan
Dzulhijjah al-Muharram. Ini baru startnya. Nah, makanya nanti setelah bulan Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian setelah Al-Muharram Safar. Nah, Safar itu bisa dikatakan safar, sesuatu yang menguning, atau enggak sifar. Nah, sifar itu dalam bahasa Arab seperti halnya petugas pom bensin mengatakan dari nol ya Pak. Gitu. Apa maknanya? Karena dosa-dosa kita itu sudah digodok di 3 bulan hurum ini dan berstimulus untuk melakukan amal-amal soleh, memperbanyak amal soleh. Maka ketika masuk bulan Safar atau Sifar, dia kembali kepada sesuatu yang fitrah kembali. Itulah hakikatnya Allah hadirkan beberapa nama-nama istilah, ya, seakan-akan ada esensi terbaik dalam aktivitas kehidupan hambanya sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Apa materi kita? Berkurban di masa pandemi. Kata kurban itu sendiri yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya. Kata kurban ini diambil dari akar kata qoruba atau qoribayak qorobu atau qoruba. Qoruba itu maknanya adalah sesuatu yang dekat. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, duhai Muhammad, jika ada yang bertanya tentang aku dari hamba-hambaku, fa inni qarib, katakan kepadanya aku ini adalah qarib, sesuatu yang dekat. Tapi jangan langsung nanti diilustrasikan. Oh, berarti Allah itu saking dekatnya ada dalam diri kita. Nah, ini pemahaman yang keliru. Sehingga banyak pula yang mengartikan, oh Allah itu ada dalam jati diri kita. Artinya apa? Allah itu wahdatul wujud dengan kita. Satu hanya sifatnya yang melekat kepada kita dan sebagainya. Hati-hati. Karena dalam akidah juga, terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini penekanan yang sangat berat sehingga menyebabkan kita keluar daripada agama Islam itu sendiri. Maka kembalikan kata kalimat qorib itu maknanya adalah kedekatan dengan bahasa sinekdoknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Bukankah saking dekatnya seseorang itu sebelum dia minta pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja Nabi Muhammad SAW itu. Ya, bagaimana beliau kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum meminta beliau, Allah sudah memberikan segala kebutuhan Nabi Muhammad SAW. Kalau mau tahu kuncinya apa? Kok bisa seperti itu Nabi Muhammad SAW? Kuncinya ternyata tidak terlalu banyak menuntut lewat doa-doa kepada Allah. Kadang kan kita selalu banyak menuntut. Ya, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Apa doa yang sering kita minta? Ya Allah, kapan selesainya pandemi ini? Ya Allah, cepat angkat pandemi ini. Padahal Nabi Muhammad, para nabi, para salafus saleh, para ulama-ulama kita tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menuntut kepada Allah dengan doa-doanya. Walaupun memang Allah tawarkan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ini begitu dekat, ayo minta. Nah, dalam urusan minta begini ada derajatnya, dalam urusan doa ini ada derajatnya. Derajatnya yang paling tinggi itu yang seperti apa? Tidak terlalu banyak menuntut. Salah satu contoh diantaranya adalah dalam keadaan pandemi ini, ulama-ulama kita mengajarkan, bahkan Nabi Ayub pun juga mengajarkan dalam Quran surah 21 ayat 83 itu. Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Engkau memberikan penyakit kepadaku. Wa anta arhamur rahimin. Sementara engkau adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di situ tidak ada kalimat menuntut kepada Allah ternyata. Ya. Nah, kalau kita ilustrasikan zaman sekarang ini dalam keadaan pandemi, apa yang kita minta kepada Allah? Nah, duhai Allah, kalaulah memang pandemi ini adalah bagian daripada takdir-Mu untuk kami, maka kami bermohon kepadamu untuk diberikan kekuatan agar kami ini bisa sabar, ikhlas, ridho untuk menjalani takdir tersebut. Nah, saya ulangin ini. Ya Allah, kalaulah memang pandemi ini bagian daripada takdir-Mu, maka kami memohon kepadamu untuk dapat dikuatkan dalam kesabaran, keikhlasan, bahkan ridho untuk menjalani takdir ini.
Karena kalau sudah ridho Allah, Masya Allah, jangankan sebelum kita meminta, Allah sudah berikan itu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, wardo bima qasamallah, beliau ridho apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak banyak menuntut, hanya dalam aktivitasnya cuma memperbanyak istighfar. Bahkan dalam riwayat dikatakan sampai 100 kali istighfarnya dan 70 kali pertobatan beliau. Nah, kalau diilustrasikan begini, kita punya anak 4. Yang anak pertama mengatakan ketika ditawarkan sama orang tuanya, Bapak, nak, kau mau apa? Ayah, saya mau rumah. Anak kedua ditawarkan, kau mau apa? Saya mau nikah misalkan. Kemudian ditanya lagi anak ketiga, kau mau apa? Saya mau warisan. Nah, sementara anak yang keempat, kau mau apa? Ketika ditawarkan, beliau jawabnya hanya mengatakan apa? Ayah, Umi, saya hanya minta keikhlasan dari ayah untuk ridho terhadap saya dan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa saya. Nah, kira-kira kalau punya 4 anak tadi dengan pilihannya masing-masing, mana yang paling lebih kita kasihi itu, Pak? Nah, pasti nggak jauh-jauh, anak yang keempat itulah yang pasti akan lebih kita sayang. Sebab kenapa? Sebelum meminta sudah pasti diberikan. Sebagaimana Nabi Muhammad, ya, beliau hanya sebatas istighfar, taubat. Ya, akhirnya bagaimana kata Allah? Alam nashrah laka sadrak. Muhammad, bukankah aku sudah melapangkan hatimu? Ya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya, ini lagi. Inna a'tainakal kautsar, bukankah kami sungguh sudah memberikan telaga Kausar itu kepadamu. Jadi sebelum meminta, Nabi Muhammad itu sudah diberikan. Itu kuncinya sebetulnya. Maka kata kembali lagi kepada kurban itu sendiri, maknanya yang lebih tepat adalah aktualisasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu maknanya masih umum. Lalu kenapa menjadi korban dengan istilah kata bahasa Indonesia? Nah, nanti ada korelasinya. Kata kurban di sini karena sifatnya masih umum, bisa pendekatan secara ibadah, bisa pendekatan secara amaliyah-amaliyah yang lainnya. Namun yang terpenting dari itu semuanya, Allah ingin menegaskan kata kurban itu sendiri sebagaimana berangkat dari sejarah-sejarah. Ya, idh qarraba qurbanan fatuqubbila. Itu dalam kisahnya putranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang diminta untuk sekiranya kalau memang mereka berdua itu punya harta yang pastinya akan ditunjukkan kepada Tuhannya, maka silakan. Yang satu ada yang dengan hasil panen sawah ladangnya berkurban, kemudian nanti ada lagi yang satu dengan hasil peternakannya. Karena di antara 2 putranya Nabi Adam itu diminta oleh Allah karena Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang betul-betul ikhlas dalam proses pengorbanannya, atau siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi jangan lupa kata kurban di sini menggunakan ada huruf yang menegaskan bahwa itu butuh proses. Itu butuh tantangan. Apa yang menunjuk huruf tantangan di situ? Itu adalah huruf alifnya. Jadi kalau kita tulis ada qaf, ra, ba, alif, dan nun. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya ismul mubalaghah. Apa ismul mubalaghah? Itu bentuk superlatif. Jadi kalau memang betul-betul mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu enggak mudah. Itu ada alifnya. Alifnya itu maknanya tidak lain adalah butuh proses. Sama seperti halnya orang hijrah. Hijrah dalam akar kata bahasa Arab, kalau hanya sebatas perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, itu tidak menggunakan alif. Hajaro yahjuru, itu pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Tapi ketika dia beresensi hijrahnya ini total hanya niat kepada Allah, menanggalkan sesuatunya hanya kepada Allah, maka alif itu diletakkan, kalimat yang mengubah menjadi hajaro yuhajiru. Ada alifnya. Nah, sekarang apa makna alif di situ? Masya Allah, ini sangat dalam sekali. Alif di situ maknanya adalah sesuatu yang panjang, jadi butuh proses. Nah, sebagaimana mungkin ada di antara kita yang kalau sholat, itu ada 2 iftitahnya, berharap agar dirinya dengan dosa-dosanya itu kan dijauhkan. Apa itu maknanya? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib.
ba'id itu menunjuk ada alifnya. Dia berharap, ya Allah, jauhkan antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara masyrik dengan maghrib, antara timur dengan barat. Ya, kalau tidak menggunakan kata alif, huruf alif di situ, ya Allah, Allahumma ba'id, yaitu jauh tapi masih nampak. Ya, saya dengan Pak Herman jauh tapi masih nampak ini. Karena kenapa? Karena dengan audio, dengan videonya. Itu makna yang lebih tepat. Jadi orang mau berkurban itu pasti butuh proses dan bahkan banyak cobaan-cobaannya. Termasuk orang yang hijrah itu butuh proses, ya banyak cobaan-cobaannya. Makanya menggunakan kata alif di situ. Hajaro yuhajiru. Karena ini sesuatu yang butuh proses dan tidak mudah, bahkan banyak tantangannya, maka Allah hadirkan nanti esensi nilai-nilainya. Ya, nilai-nilainya itu pun juga sangat tinggi sekali. Orang yang hijrah itu menggunakan alif hajaro dalam Quran surah keempat ayat 100. Wa may yuhajir fisabilillah. Siapa yang berhijrah niatnya hanya kepada Allah, menanggalkan dan meninggalkan segala sesuatunya hanya karena Allah, maka di situ ada prosesnya. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah ikut kajian barangkali tiba-tiba hadir ke dalam masjid, kemudian ada temannya di sampingnya nyolek, ya Pak, tumben gitu. Kan bahasa yang singkat ini kadang suka nyelekit juga. Tetapi itu tantangan bagi kita. Ibu yang belum pernah menggunakan hijab tiba-tiba keluar langsung mengubah tampilannya, ya kemana-mana harus menggunakan hijab, ya kemudian ketemu dengan sahabat-sahabatnya baik itu di pasar maupun yang lainnya dengan bahasa yang sangat singkat, ya itu pun juga bagian daripada proses dia. Ya, kadang yang singkat ini lebih sakit daripada yang harus dengan narasi yang panjang gitu ya. Itu salah satu di antara pengertian daripada alif yang ada dalam kata kurban itu sendiri. Ya, saya tidak menjabarkan secara detail bagaimana kaifiat secara ilmu fikihnya tentang kurban, karena saya yakin ya, sekarang kita sudah ada rujukan-rujukannya bagaimana kurban hakikatnya mengajarkan kepada kita, intinya tidak lain adalah bukan hanya saja untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tapi juga masa sekarang itu mengajarkan kepada kita untuk lebih peduli kepada mereka-mereka yang sedang jatuh secara perekonomian. Karena tidak sedikit kalau kita lihat di pemberitaan bahkan yang statusnya sudah tetap itu bisa saja dikeluarkan dan jumlahnya juga tidak sedikit ya, sehingga membuat kaum du'afa di sini selalu bertambah. Ya, saya katakan kaum du'afa di sini dan mohon maaf ya, bukan berarti menjudge mereka yang langsung dikategorikan kaum du'afa itu adalah orang-orang yang di PHK dan sebagainya, tidak. Tapi memang merujuk kepada data yang kami dapatkan, ya, karena kebetulan kami juga di dompet du'afa, itu semakin bertambah data-data itu. Ya, tidak hanya mereka yang memerlukan secara makanan, tapi juga mereka membutuhkan finansial mereka. Jadi disinilah tepatnya kurban itu sendiri kembali kepada esensinya. Esensinya tidak lain adalah nilai dasar yang sifatnya membantu kepada orang lain. Makanya ada satu fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama kita, ya terutama di salah satu organisasi besar di Indonesia itu, beliau mengeluarkan kalau memang di masa pandemi ini lebih banyak du'afanya yang mereka memerlukan secara finansial, maka ada yang mengatakan baiknya korban itu harus diganti dengan sedekah. Ya, ada juga yang mengatakan demikian. Diganti dengan sedekah apa? Dengan sedekah uang. Karena kata sedekah itu kan sifatnya umum. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu tidak lain adalah sedekah. Ya, termasuk basamuka fi wajhi akhika sedekah. Kita senyum kepada saudara kita sendiri itu pun juga bagian daripada sedekah. Ya, cuma yang lebih menekankan tidak lain adalah karena sekarang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bukanlah sembako, ya karena sembako saya yakin sudah hampir merata semuanya. Nah, tapi
yang dibutuhkan oleh mereka bagaimana mengolah sembako tersebut. Karena tidak punya finansialnya, perekonomian uangnya, maka di sini ada yang mengatakan baiknya kalau ada di antara mereka yang mengurungkan, ada di antara mereka yang ingin berkurban, maka bisa dialihkan dengan cara sedekah dengan nilai pahala ya tetap sama. Ini menurut pendapat beliau. Saya tidak sebutkan karena ini dalam satu organisasi besar yang mengatakan demikian. Nah, kemudian esensi daripada nilai kurban itu sendiri itu tidak lain adalah nilai dasarnya solidaritas sosial. Ya, sebagaimana nilai ini tercantum dalam beberapa hadis. Salah satu di antaranya adalah dinarasikan oleh Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW. Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu an kurbatan min kurabil yaumal qiyamah. Jadi hakikatnya kan orang yang memudahkan urusan orang lain itu, maka Allah akan mudahkan urusannya kelak di akhirat. Jadi mengambil dalil ke sini nih. Jadi kalau ada di antara mereka yang mau berkurban, baiknya kita lihat masyarakat kita ini sedang membutuhkan apa. Kalau hanya berkurban, esensinya tidak lain adalah menolong, bukankah ada yang jauh lebih baik? Apa itu yang lebih baik? Yang kedua, meringankan dan memudahkan orang lain ya dalam urusan-urusan hubungan dunianya itu dulu. Kemudian yang ketiga, tidak lain adalah ada asas kemanfaatan yang diminta, yang diterima. Apa asas manfaatnya itu juga menjadi dalil mengutamakan sedekah. Ya, ketimbang menyembelih hewan kurban dan ini poin yang dijelaskan sebagai turunan dari nilai dasar solidaritas sosial. Ya, maka ada yang mengatakan hal demikian karena 3 unsur tadi kembali kepada esensi kurbannya. Cuma yang terpenting dari itu semuanya tidak lain adalah kalau memang kita merasa mampu untuk menunaikan ibadah kurban atau dengan cara mengkorbankan, maka kita kembali kepada Quran surah 22 ayat 37. La yanalallaha luhumaha wala dima'uha. Nah, ini esensi yang lebih tepat yang harus kita tanggalkan sini. Sungguh kurban yang kita laksanakan itu kalau di masa-masa sekarang ini bisa diterima daging dan darahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada esensi yang terpenting di situ. Apa? Esensinya tidak lain adalah takwa. Apa esensi takwa di sini maksudnya? Nanti takwa itu secara sifat Allah sampaikan dalam Quran surah ketiga ayat 134 sampai 135. Salah satu sifat orang-orang bertakwa itu tidak lain adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi saya ingin memperkuat tadi ungkapan bahwasanya bagaimana kurban di masa pandemi, apakah lebih baik sedekah atau berkurban ya. Yang pertama tidak lain adalah sifat kembali kepada esensi daripada esensi kurban itu sendiri, kembali kepada nilai takwa. Takwa itu secara sifat Allah gambarkan dalam Quran surah ketiga ayat 134 sampai 135. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Ya, mereka mau menginfakkan hartanya baik dalam keadaan punya maupun tidak punya. Ya, jadi lebih tepatnya bagaimana berkenaan dengan ayat ini? Ya, kalau memang merasa mampu untuk berkurban, maka berkurbanlah. Tapi kalau memang tidak mampu untuk berkurban, maka dalam keadaan apapun kita niatkan tidak lain esensinya untuk berkurban, tapi diaktualisasikan dengan cara sedekah. Wala afina 'anin nas, sifat yang kedua. Dalam ayat Al-Qur'an memang tidak diajarkan untuk meminta maaf. Tapi dalam ayat Al-Qur'an selalu mengajarkan kepada kita untuk memaafkan kesalahan orang itu sebelum orang itu meminta maaf. Walaupun memang Nabi mencontohkan nanti bagaimana proses meminta maaf. Ya. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas wal kazimin al ghaiz. Jadi orang yang sifatnya takwa itu dia mampu menahan emosinya. Ya, termasuk juga salah satu di antara bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini orang mampu menahan emosinya, bukan emosi amarahnya dia saja, tapi apa? Menahan segala hawa nafsunya untuk tidak apa? Besar pasak daripada tiang. Karena melihat kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, saya yakin kan wa fi amwalihim haqqun nisa'il wal mahrum.
harta yang Allah titipkan kepada kita, apa yang kita pegang, apa yang kita simpan, hakikatnya itu bukanlah milik kita seutuhnya. Akan menjadi milik kita manakala kita bisa berbagi kepada mereka, apalagi bisa diwakafkan kepada mereka. Nah, ini jadi wal kaziminal ghaiz lebih tepatnya untuk menahan emosi, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Karena hakikatnya Allah memberikan rezeki sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Nah, kemudian kalau mengaktualisasikan aplikasi daripada takwa itu sendiri, sudah jelas dalam Quran surah kedua ayat ketiga sampai dengan ayat keempat. Alladzina yuqimuna shalah, kemudian wa yu'tuna zakat dan sebagainya. Jadi amaliyahnya ada di Quran surah kedua ayat ketiga sampai dengan ayat keempat. Kemudian sifatnya itu ada di surat ketiga ayat 134 sampai 135. Jadi esensi daripada kurban di sini tidak lain adalah mencapai derajat takwa. Bukan makna yang seutuhnya esensi kurban itu harus memotong demikian, memotong demikian sebagainya. Walaupun memang dalam syariat diajarkan nanti berangkat dari sejarah-sejarah. Nah, sebetulnya yang diterima itu kenapa kok bisa si Habil, bisa si Qabil? Nah, karena niat beliau itu menanggalkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang nanti di zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, nah di situ mulai ada syariat. Walaupun memang di sini lebih mendominasi nilai-nilai parentingnya. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 104 105 di situ. Jadi yang saya ingin titik beratkan bahwa kalau memang kita merasa mampu di masa pandemi ini untuk berkurban, maka kembalikan esensi kurban itu dan dipahami esensi yang terbaik tidak lain adalah hanya mencapai derajat takwa. Nah, sementara takwanya tadi itu kembali kepada Quran surah 22 ayat 37. Yang Allah ingin terima itu sebetulnya bukan daging dan darahnya, tapi apa yang Allah ingin terima tidak lain adalah niat daripada kurbannya tadi. Kalau memang merasa di sekeliling kita itu ada yang lebih membutuhkan secara finansial, ya maka bisa kita sedekahkan, jadi kita bisa konversi nilai daripada, karena nilai kurban itu berbeda-beda relatif kan di masing-masing wilayah itu. Ada yang 1,5, ada yang 2 bahkan sebagainya. Boleh kita konversikan menjadi sedekah, atau kalau memang kita merasa mampu boleh juga dengan cara demikian berkurban. Nah, kemudian kalau memang mampu ditambah dengan nilai konversi tadi. Nah, ini yang barangkali saya sampaikan berkenaan dengan berkurban di masa pandemi. Hakikatnya Allah kembali kepada niat kita. Allah ingin kembali kepada esensi daripada nilai kurban itu sendiri. Jangan sampai kita berkurban kemudian membagikan daging-daging tersebut kepada mereka du'afa sementara mereka tidak bisa mengelolanya. Nah, sementara mereka tidak punya finansial uang untuk mengelola daging tersebut. Sehingga ini kan menjadi mubazir. Atau barangkali kita mengelolanya yang kedua. Opsi yang kedua tidak lain adalah kalau memang kita berkurban, maka kita kelola, kemudian kita bagikan dengan hasil yang memang sudah bisa dinikmati oleh mereka. Baik itu makanan yang bentuknya sudah matang ataupun yang lainnya. Ya, sebab kenapa Pak? Kalau kita melihat masa sekarang ini luar biasa, akhirnya menginduksi orang lain itu untuk berbuat kejahatan. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat data sekarang itu sudah hampir jutaan ya yang menjadi du'afa secara mendadak itu. Nah, maka data-data inilah akhirnya kita kembalikan, walaupun memang kemarin di masa Ramadan itu ada yang mengusulkan bagaimana zakat fitri itu dikeluarkan terlebih dahulu. Hakikatnya secara tegas saya ingin katakan tidak pantas rasanya kalau berkenaan dengan syariat ibadah itu selalu dikorelasikan dengan perasaan seorang. Nah, maka keandaikan kemarin itu sudah diaktualisasikan oleh pemerintah, termasuk juga diantaranya adalah para menterinya sudah mendistribusikan, baik itu hasil gajinya, kemudian para petinggi-petingginya sudah mendistribusikan hasil gajinya, saya rasa bisa mengcover para duafa-duafa ini. Barangkali itu Pak Herman yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan berkurban di masa pandemi. Adapun kaifiat, kemudian tuntunannya, dan saya yakin ini sudah dikeluarkan oleh Permen, ya, Peraturan Menteri Agama yang sudah mengatur itu semuanya.
Tapi kembali lagi kepada esensi nilai kurban itu sendiri, tidak lain adalah derajat takwa. Kiranya itu Pak Herman, barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Baik, alhamdulillah telah kita ikuti bersama ya penyampaian dari Ustadz Herman ya. Ini saya coba sampaikan sedikit resume beberapa poin yang sempat saya catat tadi untuk kajian pagi ini. Antara lain, pertama, iman sering disandingkan dengan amal soleh ya, dalam Al-Quran. Kemudian tadi ada 4 bulan hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Terus dalam bulan hurum ini ada 2 perintah Allah, yaitu pertama, kembali kepada aturan agama, kedua, larangan yang tidak boleh dijalankan. Kemudian korban itu berasal dari kata qaruba ya, yaitu artinya sesuatu yang dekat, maka agar dekat dengan Allah, salah satu kuncinya tidak terlalu banyak menuntut dalam doa. Dalam masa pandemi, sebaiknya memohon agar diberi kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kurban merupakan salah satu proses aktualisasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Esensi kurban antara lain membantu sesama, solidaritas sosial, asas kemanfaatan, dan esensi utamanya adalah untuk mencapai derajat takwa. Yang ingin diterima Allah dari kurban ini adalah niatnya. Kemudian untuk dalam masa pandemi, yang penting untuk meringankan dan memudahkan orang lain dalam urusannya. Agar esensinya tercapai, dalam masa pandemi ini kurban bisa diaktualisasikan dengan sedekah yang diniatkan untuk kurban. Baik, itu mungkin yang bisa saya catat. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab ya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Monggo. Tafadhol bapak-bapak, ibu-ibu. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada pertanyaan. Chat nih ada di chat Pak Herman. Oh, di chat ya. Maaf, saya belum lihat chat. Ada pertanyaan Ustadz dari Pak Amiruddin, dari Pak Amir. Bila pelaksanaan kurban dikonversi dengan menyalurkan dalam bentuk sedekah, bagaimana dengan makna syariatnya dengan penyembelihan hewan kurbannya? Mohon penjelasan Ustadz. Jazakallah. Baik. Hakikat syariat itu ditujukan kepada kita semuanya, itu tidak lain adalah memiliki esensi. Ya. Walaupun memang Allah tegaskan kalimatnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah itu tidak melihat finalnya, tapi Allah itu melihat usahanya. Nah, sementara posisi kalau kita hitung-hitung dalam urusan syariat itu, ada yang sifatnya personal, ada juga yang sifatnya itu tidak lain adalah masalih. Nah, maka dalam kaidah usuliyah ini mengatakan hakikat masalihul mursalah itulah yang harus diutamakan. Contoh begini. Seseorang mendapatkan amanah untuk berdoa dalam sebuah acara. Yang kemudian tepat pada saat itu azan zuhur misalkan berkumandang. Apakah orang yang mendapatkan amanah untuk berdoa ini harus sholat terlebih dahulu, sementara posisinya di situ adalah ditunggu oleh banyak orang, atau dia berdoa, memimpin doa tersebut sehingga membuat masyarakat atau enggak orang yang tadi itu, masyarakat yang banyak tadi itu merasa
menerima manfaat daripada orang itu. Nah, mungkin bisa diilustrasikan dengan cara seperti itu. Itu juga syariat. Nah, artinya apa? Ketika berbicara masalah kurban itu, yang mana esensinya itu bisa diterima secara personal, tapi ketika melihat kanan kiri kita yang sangat membutuhkan secara finansial, maka Allah tetapkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yang Allah terima itu tidak lain adalah usaha dia. Jadi bukan finalnya. Apa maknanya di sini? Jadi dibolehkan saja hakikat pelaksanaan kurban itu kalau dikonversi ya dengan menyalurkan dalam bentuk sedekah daripada sementara kita mengadakan pemotongan. Nah, sementara di situ dagingnya diberikan kepada mereka dan yang akhirnya daging itu tidak bisa dikelola oleh para duafa kita. Atau sebaliknya, tadi saya sampaikan alternatif yang kedua. Bisa melalui dengan RPH yang mengadakan hal demikian sehingga nanti ketika sudah dipotong kemudian kita kelola dagingnya dan kita bisa berikan dalam bentuk yang matang. Dan ini tidak merepotkan bagi orang-orang duafa dan mereka bisa menikmatinya secara utuh. Jadi tidak memikirkan lagi uang untuk bagaimana mengelola daging tersebut. Termasuk juga kemarin saat Idul Fitri ada namanya zakatul fitr. Esensi daripada zakatul fitr itu tidak lain adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bisa membantu para mustad'afin. Bagaimana caranya? Tidak hanya memberikan kutul balatnya saja. Kutul balat itu adalah makanan pokok yang berada di negaranya masing-masing. Kalau negara kita itu kan mungkin nasi yang awalnya itu dari beras. Tidak hanya beras saja, tapi juga diusahakan itu ada nilai-nilai mata uang yang bisa dia kelola dari beras tersebut. Nah, mungkin itu kalau misalkan memang merasa mampu untuk mengaktualisasikannya dengan cara demikian. Tapi kalau memang mau mengkonversinya, lagi-lagi kembali kepada niat itu tadi, insya Allah dalam Quran surah 22 ayat 37, la yanalallaha luhumaha wala dima'uha. Allah sebetulnya tidak menginginkan daging dan darahnya di situ. Tapi Allah ingin melihat nilai takwanya seseorang itu. Takwa itu salah satu diantaranya adalah sifatnya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, peduli kepada sesamanya. Nah, di sini bisa artinya makna dalil tadi bisa dikonversi dengan satu syariat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Amiruddin dan mohon maaf. Pertanyaan berikutnya dari Pak Peto. Di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, apakah kaum Quraisy juga rutin melakukan kurban pada bulan Zulhijjah? Jika iya, apa perbedaannya dengan yang kita lakukan sekarang? Ya. Apakah zaman jahiliyah memang sudah ada? Sudah. Dan tradisi-tradisi yang seperti ini kiranya merujuk kepada kaidah usul lagi. Al-muhafazatu bil qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang baik dari tradisi-tradisi terdahulu itu, maka bisa dilanjutkan. Lalu kalau ada yang lebih baik, maka itu digantikan. Salah satu diantaranya kita melihat yang kebiasaan orang jahiliyah lakukan, itu ada akikah, itu bagian daripada kurban juga. Nah, cuma apa sedikit perbedaannya? Kalau tradisi perbedaan mereka itu, kalau sudah memotong, kemudian darahnya itu dikumpulkan dan dialirkan, dibasuhkan ke kepala daripada si bayi itu. Nah, ini tradisi yang tidak baik di zaman jahiliyah. Maka Rasul menggantinya. Maka diganti dengan apa? Dengan harum-haruman, wangi-wangian di situ. Nah, termasuk juga diantaranya adalah tradisi kurban. Tradisi kurban di sini bukan hanya saja sebatas kurban yang ditetapkan secara syariat, baik itu kambing, baik itu domba maupun sapi dan yang lainnya. Tapi mereka kalau sudah berkurban itu tidak tanggung-tanggung. Bahkan kalau perlu, kalau ada di antara mereka orang yang menguasai di antaranya Jabal Abi Qubais, ya, Jabal Abi Qubais itu adalah yang sekarang menjadi gedung parlemennya Arab Saudi, karena di antara tradisi mereka itu dari hari pertama sampai hari ke-6 mereka itu akan
mencari nafkah sebanyak-banyaknya bagi orang-orang para pedagang, sehingga nanti pada hari ke-5-nya ya, Yaumul Jum'ah kalau dalam Islam itu, kalau dalam mereka dengan istilah kata Yaumul Arubah, mereka akan memamerkan harta kekayaannya. Nah, disitulah muncul para petinggi-petinggi Quraisy. Salah satu diantaranya adalah paman-pamannya Rasulullah SAW. Itu kalau berkurban itu nggak tanggung-tanggung, bahkan bisa mengorbankan yang namanya unta merah ya. 1 ekor unta merah itu kalau dikonversi dalam rupiah itu bisa membangun masjid senilai 4 miliar gitu. Itu nggak tanggung-tanggung. Jadi nilai. Nah, makanya ketika Islam datang itu bukan la yanalallaha luhumaha. Allah itu tidak menginginkan dagingnya sebetulnya. Dan Allah juga tidak menginginkan tetesan darah daripada kurban itu tadi. Nah, tapi Allah ingin melihat niatnya itu untuk apa. Makanya banyak di antara mereka yang kalau sudah berkurban, kemudian darahnya itu tidak tanggung-tanggung. Kadang dioleskan ke sifat Tuhan mereka atau enggak bentuk Tuhan mereka, karena bentuk Tuhan mereka itu unik ya. Kalau ada yang di antara mereka yang kaya, mereka akan mengaktualisasikan, membentuk Tuhan mereka itu bisa dari emas dan sebagainya. Kalau yang dari kalangan menengah bawah ya itu paling hanya dari adonan-adonan tepung dan sebagainya. Itu mereka mengaktualisasikan darahnya itu dan mereka sembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka yang seperti itu. Nah, tapi ketika Islam datang, maka Allah ingin mempertegas dalam Quran surah ke-22 ayat 37 tadi, walakin yanallahu taqwa. Allah yang menginginkan bagaimana sifat takwa itu bisa melekat kepada hamba-hambanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Allah a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari Pak Eko. Kalau daging mentah mungkin bisa juga dijual oleh penerima pembagian kurban. Jadi syariat menyembelih kurban juga bisa dilaksanakan. Bagaimana jika seperti itu, Ustaz? Ya, tadi kita kembali kepada esensi nilai dasar saling membantu sebetulnya ya. Bagaimana dalil mengutamakan sedekah daripada menyembelih hewan kurban yang barangkali pertama karena nilai dasar saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang namanya membantu itu kan totalitas, tidak setengah. Nah, seandainya nanti ketika kita berikan daging, kemudian dia bisa mengaktualisasikannya dengan cara menjualnya kembali, ya itu juga tidak bermasalah. Nah, tapi lagi-lagi bagaimana orang ini bisa menikmati hasil daging yang tadi disembelih ya. Nah, kemudian yang kedua itu kan ada nilai dasar solidaritas sosial sebetulnya. Apa nilai dasar solidaritas sosialnya? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa bagi seorang mukmin itu yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin yang lainnya, ya maka Allah akan lapangkan dari kesusahan itu sendiri. Ya, mungkin bisa juga dagingnya nanti diberikan, kemudian nanti dijual oleh beliau. Nah, ini juga bagian daripada membuat atau nilai dasar solidaritas sosial. Tapi yang ketiga, jangan lupa azas kemanfaatannya. Nah, kira-kira azas kemanfaatan daging itu sendiri bagaimana? Kalau ternyata nanti dijual kembali. Nah, kalau dijual kembali itu kan belum tentu bisa, mohon maaf ya, belum tentu bisa belum tentu bisa diterima oleh para muzaki kita, oleh para orang-orang yang mampu bisa membelinya. Ya, karena dalam keadaan kondisi seperti ini, kan banyak juga orang yang membatasi keinginan-keinginannya hanya sebatas tadi yang saya sampaikan, hanya sebatas membeli sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, atau dengan cara yang kedua, boleh dagingnya itu tadi saya sampaikan diolah secara baik, secara matang, baru bisa diberikan kepada mereka. Jangan hanya sebatas daging yang mentah saja. Ya, mungkin itu Pak Irfan. Ya. Baik, Ustadz, mungkin pertanyaan berikutnya, dalam masa pandemi ini kan kita penting untuk meringankan urusan orang lainnya. Jika ada saudara sesama Muslim atau ada orang lain yang non Muslim, mana yang lebih didahulukan untuk menerima zakat? Apakah
yang sesama muslim atau bisa semuanya gitu? Ya. Yang pertama ingin menitik beratkan, pertama tidak lain adalah Rasul tegaskan, kalau kita bertetangga kepada orang muslim, ya maka dia punya, kepada non-muslim, maka dia punya hak satu. Karena konteks daripada zawil kurba di sini ya. Berurusan dengan sedekah, maka yang diprioritaskan tidak lain adalah zawil kurba. Zawil kurba maknanya ada dua, qorib secara nasab, dekat secara nasab, contoh paman, kakak kandung, adik kandung, kalau dia sudah berkeluarga, maka ini secara nasab. Nah, atau zawil kurba yang kedua maknanya adalah secara jarak. Ya, contoh kita bertetangga, tapi tetangga kita ternyata orang non-muslim, falahu haqqun wahid, maka bagi dia punya satu hak. Hak apa? Hak sebagai tetangga. Karena tidak sedikit juga para penghuni neraka itu tidak lain adalah mereka yang tidak peduli kepada tetangga-tetangganya. Ya, makanya Nabi menegaskan, idza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau kalian masak, itu jangan hanya masakan kalian itu bisa dicium aromanya oleh tetangganya, tapi mereka juga bisa menikmatinya. Ya, kalau kita masak soto ya barangkali di sini bukan hanya sebatas kuahnya saja yang kita bisa, tapi ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau baru masak soto kemudian bisa dicium aroma baunya oleh tetangga kita, Nabi menegaskan itu adalah bahasa sinekdok. Kalau mampu berikan kuahnya, tapi nanti ada tahapan-tahapannya. Besok ada cekernya, besok ada palanya dan sebagainya. Nah itu yang pertama. Jadi yang kedua, kalau tetangga kita itu adalah orang muslim, maka ada dua hak bagi tetangga orang kita tadi. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Tapi kalau tetangga kita itu adalah saudara kita sendiri, maka ada tiga hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai saudara. Ya, makanya kata zawil kurba di sini tidak lain, ada yang mengatakan secara jarak. Nah, lalu mana yang harus diprioritaskan? Mana yang harus diprioritaskan itu tidak lain adalah merujuk kepada Quran surah ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi orang-orang yang betul-betul fakir sekali. Karena kenapa? Islam itu sangat mengedepankan keselamatan jiwa. Ya, keselamatan nyawa seseorang itu sangat dikedepankan, termasuk juga kita. Kenapa kok masih lockdown saja di masjid? Ya karena darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Islam itu sangat menghargai nyawa seseorang, bahkan mengedepankan nyawa seseorang. Maka jangan sampai nanti ketika sudah mulai berumpul di masjid, berkumpul-kumpul di masjid, kemudian keselamatan nyawa seseorang itu tidak terjamin, bahkan bisa terabaikan di situ. Maka di sini Islam menegaskan secara tegas, menyelamatkan nyawa seseorang itu jauh lebih utama daripada azas kebermanfaatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi prioritaskan yang muslim dulu kalau memang ada, kemudian yang kedua tidak lain adalah orang-orang yang menjadi hak-hak kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita itu punya hak bagi orang-orang yang suka meminta-minta, bahkan apalagi kalau orang yang suka meminta-minta tuh Pak Herman, datang ke rumah, Masya Allah, walaupun kita kasih 1.000, itu doanya ikhlas banget gitu. Ya Allah, terima kasih Pak, doa apa saja pasti akan diucapkan. Itu terlihat dari wajahnya yang ikhlas betul mendoakan kita. Maka pantas bagi kita untuk mengaminkan. Kita tidak tahu, barangkali doa lewat lisan siapa, doa-doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum. Apabila pandemi ini makin parah, semua negara melakukan lockdown, haji pun tidak diselenggarakan. Apakah ibadah kurban harus tetap dijalankan? Begitu pertanyaan Ustaz. Ya, kita harus kembali kepada efek pandemi ini juga. Bahkan dalam hadis-hadis dikatakan itu pandemi itu nggak cukup 4-5 bulan gitu Pak. Bukan sampai ada yang 5 tahun, 6 tahun. Cuma kan kalau kita publish hadis ini, akhirnya kan membuat patah semangat. Nah, makanya kemarin sempat saya sampaikan juga bahwa ya untuk menenangkan masyarakat itu tidak butuhlah dengan cara menakut-nakuti, apalagi sampai terjadi kiamat dan sebagainya.
Tidak ada haji kemudian dikorelasikan dengan kiamat, tidak adanya umroh dikorelasikan dengan kiamat. Sebetulnya tidak adanya haji, tidak adanya umroh, itu bahkan sampai 10 tahun tidak ada. Itu kapan? Sejak Syiah menguasai Haramain. Ya, jadi selama 10 tahun itu kok tidak ada kiamat juga. Nah, maka jangan langsung mengkorelasikan sebuah kejadian akhirnya dikaitkan dengan kiamat. Termasuk mohon maaf barangkali apakah ibadah kurban harus dijalankan? Ya, ini lagi-lagi tadi esensi daripada nilai kurban itu sendiri kan sifatnya sosial. Sementara banyak saudara-saudara kita yang berdampak karena kan pandemi ini, baik itu ekonominya, baik itu sosialnya, dan bahkan ada di antara mereka yang kalau sebelum Ramadan kemarin, pimpinan kita mengusulkan zakat fitrah itu harus disalurkan karena memang banyak yang berdampak secara perekonomian. Ya, kalau berurusan dengan ini memang ada beberapa ulama yang menganjurkan, tapi dengan catatan kira-kira kira-kira negara ini sudah tidak mampu belum untuk menangani krisis ekonomi ini. Kalau memang sudah tidak mampu, kembali lagi yang kedua, kira-kira orang-orang kaya yang ada di negara ini sudah peduli belum? Sudah maksimal belum untuk menangani krisis ekonomi ini? Karena dalam Islam kan jelas dikatakan dalam ayat 103 Quran surat ke-9, khudh min amwalihim shadaqah, paksa, ambil paksa gitu harta mereka dalam urusan sedekah, jangan langsung disimpannya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tidak lain adalah berkenaan dengan urusan syariat itu tidak bisa disamakan dengan hukum perasaan. Jadi tetap harus merujuk kepada kaidah-kaidah usuliyahnya tadi. Nah, maka Islam sangat mengedepankan tidak lain adalah bagaimana sifat bisa berbagi. Esensi daripada berkurban ini tidak lain adalah membantu mereka yang barangkali tadi mungkin saya sampaikan bisa dikonversi dengan sedekah, atau juga kalau memang mau dilakukan bisa juga dengan cara matang ya daging tersebut dan tinggal bisa dikonsumsi oleh mereka-mereka para mustahik atau para mustadafin. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Mukhlis. Mohon maaf. Ya. Bapak dan Ibu-Ibu, ada pertanyaan lagi?